Kebakaran kereta bawah tanah Daegu merupakan pukulan berat bagi Korea Selatan. Kejadian yang terjadi pada 18 Februari 2003 yang merenggut 192 korban jiwa dan 147 korban luka-luka. Kasus ini bermula karena pelaku tidak ingin mati sendirian, sehingga melibatkan banyak korban yang tidak tahu apa-apa, hingga menjadi tragedi dengan korban jiwa terbanyak kedua di dunia. Sebelum inti cerita, selamat datang di channel Willy CH. Kenalin, gue Willy Kurniawan. Cerita dimulai dari seorang pria berumur 57 tahun bernama Kim Dae-han yang merupakan seorang pengangguran sebagai pelaku utama kejadian ini. Ia sendiri adalah mantan supir taksi yang menderita gejala stroke sejak November 2001 dan memiliki kondisi mental yang kurang baik. Hari itu, tanggal 18 Februari 2003, sekitar pukul 8 pagi waktu setempat, Kim Dae-han yang bertempat tinggal di Daegu berangkat ke pom bensin untuk mengisi jerigen yang kemudian ia masukkan ke dalam 2 karton susu berwarna hijau, yaitu sekitar 4 liter bensin. Kim Dae-han kemudian melanjutkan rencananya dengan pergi menaiki kereta api bawah tanah dari stasiun Banwaldang dengan kereta 1079 tujuan stasiun Junggangno. Saat itu, stasiun kereta bawah tanah Daegu beroperasi dengan normal dan kereta 1079 memasuki stasiun tujuan Junggangno pada pukul 9:53 pagi. Kim Dae-han pun memulai aksinya dengan menumpahkan bensin dan memantik korek api. Diceritakan, ia sempat mengalami kesulitan karena pemantik yang licin. Para penumpang pun beberapa kali memujuk Kim Dae-han untuk tidak melakukan aksi bunuh diri itu. Namun sayang, Kim Dae-han berhasil melancarkan aksi dan seketika api menjalar di dalam gerbong. Penyebaran api didukung oleh material-material yang mudah terbakar, kursi, lantai, dan beberapa papan iklan terbuat dari fiberglass, vinil, dan juga polyethylene yang mudah terbakar sehingga dalam 2 menit api berhasil membakar ke 6 gerbong kereta 1079. Para penumpang langsung berusaha melarikan diri dan menuju ke pintu keluar utama. Kericuhan pun terjadi. Namun masinis kereta 1079 yang saat itu sedang bertugas, Choi Jong-hwan, tidak melaporkan keadaan kepada control tower sehingga kereta 1080 dari arah berlawanan ikut masuk dan berhenti di stasiun Junggangno pada pukul 9:55 pagi. Di sisi lain, sebagian penumpang yang berhasil selamat langsung berlarian ke atas untuk menghubungi 119, nomor darurat seperti 911 untuk Korea Selatan. Dengan sigap, 8 departemen pemadam kebakaran langsung mengirimkan armadanya. Petugas stasiun juga langsung memandu para penumpang yang berhasil melarikan diri menuju ke bagian atas stasiun untuk keluar. Kereta 1080 yang sebelumnya tidak mendapatkan kabar masih berhenti di stasiun Junggangno dengan asap hitam yang mengepul. Sebelumnya, pintu kereta sempat terbuka dan kembali tertutup oleh masinis kereta 1080 yang bertugas, Choi Sang-yo, agar kondisi asap tidak semakin memasuk. Melihat keadaan yang tidak kondusif, Choi Sang-yo langsung menghubungi control tower untuk menanyakan tindakan yang harus mereka lakukan. Tetapi, karena belum mendapatkan kabar, control tower meminta sang masinis untuk tenang dan memberitahu para penumpang untuk menunggu sejenak. Keteledoran ini juga menjadi salah satu penyebab bertambah banyaknya korban jiwa pada tragedi hari itu. Karena jika control tower lebih cepat mendapatkan kabar tersebut, tentu kereta 1080 akan berhenti untuk sementara dan para penumpang dapat melarikan diri dengan cepat. Kondisi semakin tidak terkendali karena api terus menjalar dari gerbong ke gerbong kereta 1079. Sang masinis kereta 1080 masih mengumumkan bahwa kereta akan diberangkatkan sembari menunggu pasokan listrik kembali hingga pada pukul 10:03. Control tower menyadari situasi berbahaya tersebut dan segera meminta para penumpang untuk menyelamatkan diri. Begitu juga dengan sang masinis. Di sini juga terjadi kesalahan fatal yang menjadi penyebab banyaknya korban hari itu. Sang masinis kereta 1080 segera melarikan diri dan mencabut kunci master dari kereta yang menyebabkan seluruh pintu yang telah terbuka kembali tertutup. Pintu-pintu di gerbong kereta pada awalnya sudah tidak beroperasi dengan optimal karena kebakaran yang terjadi sehingga listrik tidak mengalir dengan baik. Ada pintu yang dapat terbuka, ada yang tidak. Namun, pencabutan kunci master menyebabkan seluruh pintu yang telah terbuka kembali tertutup sehingga para penumpang terjebak dan tidak dapat keluar. Keteledoran ini memakan 79 korban jiwa dari kereta 1080.
Pada masa itu, fasilitas dan petunjuk dalam keadaan darurat masih kurang sehingga para penumpang tidak dapat membuka pintu kereta secara manual. Selain itu, asap tebal juga mempengaruhi kesadaran serta jarak pandang yang menyulitkan para penumpang. Kereta masa itu juga kurang dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran dan fire protection. Pencabutan kunci master juga dilakukan berdasarkan prosedur, karena dikhawatirkan akan ada yang mengoperasikan kereta untuk tujuan kurang baik, contohnya seperti pembajakan atau terorisme. Kelalaian yang dilakukan adalah dengan meninggalkan kereta tanpa memastikan keselamatan para penumpang. Para penumpang yang menghirup asap satu persatu pingsan hingga akhirnya terlalap api. Kebakaran terjadi selama kurang lebih 3 jam 45 menit, yakni hingga pukul 13.38 siang baru api dapat dipadamkan. Namun, karena adanya asap beracun yang tebal, evakuasi baru dapat dilakukan sekitar pukul 15.30. Diketahui lebih dari 1.300 personel pemadam kebakaran dan kondisi darurat dikerahkan dalam kasus kebakaran ini. Seluruh bagian kereta 1079 dan 1080 terlalap api dan seluruh stasiun juga mengalami kerusakan. Kondisi para korban juga ditemukan dalam keadaan mengenaskan dan sulit teridentifikasi. Mayoritas korban dari kejadian ini adalah wanita, orang tua, dan anak-anak yang menjadi luka dalam. Kebakaran stasiun kereta bawah tanah Daegu ini juga tercatat sebagai tragedi dengan korban jiwa terbanyak di Korea Selatan dan terbanyak kedua di dunia. Intensitas api yang besar juga mempersulit identifikasi korban dan jumlah korban secara akurat. Sebagian besar justru terbakar hingga ke tulang dan sulit untuk dikenali. Analisis DNA juga memakan waktu dan memerlukan proses yang kompleks untuk mengidentifikasi korban. Proses identifikasi ini dibantu oleh banyak pihak termasuk operator telepon genggam. Saat tragedi berlangsung, banyak penumpang yang menghubungi orang-orang terkasih, seperti keluarga, teman, dan kekasih untuk mengabarkan keadaan atau mengucapkan kalimat pisahan. Operator telepon genggam merilis koneksi panggilan dan catatan pesan untuk membantu mendata penumpang yang berada di stasiun saat kebakaran itu terjadi. Kerusakan yang dialami berupa pengelupasan alat terowongan, kontaminasi asap di seluruh stasiun hingga perbaikan yang memerlukan waktu kurang lebih 8 bulan. Tercatat api membara hingga membakar total 12 gerbong dari kedua kereta tersebut dengan total 192 yang dikonfirmasi meninggal dan 148 korban luka-luka. Lebih detail dijelaskan bahwa 185 jenazah masih dapat diidentifikasi. 6 jenazah memerlukan identifikasi khusus hingga analisis DNA. Dan 1 jenazah masih belum ditemukan selain identitas yang ditinggal dari tragedi tersebut. Fakta yang lebih mengejutkan adalah Kim Dae-han, pelaku bunuh diri ini, ternyata ikut melarikan diri bersama dengan para penumpang kereta 1079. Ia menderita luka bakar di bagian punggung dan kaki, ikut dilarikan ke rumah sakit oleh petugas keamanan. Tanggal 26 Februari 2003, Kim Dae-han berhasil ditangkap di rumah sakit saat seorang korban yang selamat bernama Lee Yong-bok melihat Kim Dae-han di rumah sakit tempat korban dilarikan. Menyadari hal itu, Lee Yong-bok segera berteriak memberitahu petugas dan Kim Dae-han langsung ditangkap oleh pihak kewajib. Kim Dae-han mengaku bahwa ia merasa frustasi dan hidup dipenuhi kegagalan, ditambah kondisi yang mengidap gejala stroke memperparah depresi hingga berujung pada rencana bunuh diri. Alih-alih bunuh diri di tempat sepi, ia tidak ingin mati sendirian dan melakukan bunuh diri di tempat yang ramai. Kim Dae-han kemudian dijatuhi hukuman seumur hidup dan berakhir meninggal pada kondisi kesehatan yang memburuk di dalam penjara pada 31 Agustus 2003. Jika ditanya mengapa tidak dihukum mati, pengadilan mempertimbangkan adanya sakit yang diderita serta kesehatan mental yang kurang baik. Makanya, Kim Dae-han akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup. Selain Kim Dae-han, kedua operator kereta 1079 dan 1080, Choi Jong-hwan dan Choi Sang-yeol, bersama 8 orang staf yang bertugas juga ikut ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara atas kelalaian dalam bertugas pada 7 Agustus 2003. Choi Sang-yeol sempat tidak dapat ditemukan selama 10 jam sejak kebakaran terjadi dan meletakkan kunci master di kantor depot kereta Ansim serta bukti transkrip komunikasi radio yang dihapus, menambah kecurigaan dari kelalaian yang dilakukannya. Choi Jong-hwan akhirnya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan Choi Sang-yeol 5 tahun penjara. Kebakaran stasiun bawah tanah Daegu ini menjadi titik balik dari pengoperasian seluruh kereta bawah tanah di Korea Selatan. Pemerintah meningkatkan fire protection, alat pemadam kebakaran, lampu darurat, dan seluruh sistem keamanan kereta bawah tanah. Tak hanya itu, material kereta bawah tanah juga diperbarui dengan lapisan material yang tahan api. Sejak saat itu, untuk memperingati tragedi ini, setiap tanggal 18 Februari pukul 9.53,
Seluruh kereta bawah tanah yang beroperasi akan memberikan pengumuman dengan meminta para penumpang untuk mengheningkan cipta guna mengenang kebakaran yang pernah terjadi. Semua kereta juga akan membunyikan klakson selama kurang lebih 4 detik sebagai bentuk penghormatan. Tak hanya itu, pada Desember 2008, pemerintah Daegu juga membangun Museum Daegu Safety Park yang menampilkan sisa-sisa kebakaran stasiun bawah tanah Daegu dan juga bentuk usaha memberikan edukasi mengenai keselamatan saat keadaan darurat. Kemudian pada tahun 2017, pemerintah Daegu kembali membangun ruang memorial khusus di stasiun Junggangno yang berisikan nama-nama korban dengan nisan yang didedikasikan untuk mereka serta sisa-sisa kebakaran tersebut. Ruangan ini juga dilengkapi dengan evaluasi dari material-material kereta api dengan edukasi keselamatan di kereta bawah tanah saat keadaan. Segitu aja bahasan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gue Will Kurniawan, adios.